Oke, kenapa ya? Nah, ini ada rekamannya. Kenapa disebut titik dominan organ Chang? Organ Chang adalah organ yin, organ yang padat, ya, di mana ada 5 organ Chang, yaitu liver, jantung, paru, ginjal, dan limpa. Organ Changmen itu mewakili semua organ Chang tersebut. Ya, jadi poin liver 13 ini mewakili semua atau kelima organ Chang, yaitu adalah titik depan dari limpa. Jadi selain titik dominan, Changmen itu juga titik depan limpa. Ya. Oke, paham ya di sini ya. Jadi misalnya kita sakitnya lama, kronik, ya, penyakitnya udah lama, tusuklah maksud saya poin liver 13 atau Changmen ini, ya, supaya kita mendapatkan qi dari kelima organ, ya, kelima organ yin. Nah itu. Jadi kalau sakit ada kronik, tusuklah titik ini duluan. Namanya titik dominan. Oke, paham ya? Paham ya? Yang kedua itu CV12 atau REN 12, boleh disebut CV, boleh disebut REN. REN itu bahasa Cinanya REN. Saya masih slide 2. Artinya apa tuh? Slide 2, udah. Nah, situ stop slide 2, ya. Namanya Chungwan. Chungwan itu mewakili organ Fu, ya. Itu adalah titik depan lambung. Lambung itu kan dia apa namanya, merupakan ini modal berikutnya dari kelahiran, ya. Modal pertama kan ginjal, ya. Modal kedua itu adalah lambung. Kenapa modal? Karena modal itu akan membesarkan tubuh kita, membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Coba ketika lahir dikasih modal dasarnya ginjal aja, udah nanti gede sendiri, nggak usah kasih makan. Ya nggak usah dikasih makan, gede nggak mungkin besar. Yang ada juga udah selesai umurnya sampai situ. Jadi modal dasar ginjal ditambah modal berikutnya pasca natal itu adalah lambung. Lambung itu artinya makanan intisari yang masuk ke dalam lambung diedarkan ke seluruh tubuh, dan akhirnya seperti sekarang ini kita besar, ya, setua ini karena dikasih makan. Nah itu maksudnya begitu, ya. Jadi kita tusuk Chungwan untuk titik dominan organ Fu. Fu itu mewakili apa aja? Organ yang, ya, lambung. Terus apa lagi? Usus besar, usus kecil, kandung kemih, kandung uduk, pancian, ya itu. Ini mewakili semua organ Fu. Tusuknya REN 12 gitu, ya. Makanya kenapa kita banyak pakai titik REN 12, itu manfaatnya ke situ, ya. Jadi kalau nggak termanfaatnya tusuk aja, nanti akan mendapatkan semua manfaat dari organ Fu. Siapa lagi nih? Halo? Enggak deh, nanti aja deh. Ya. Ya. Lanjut ya. Ini slide-nya masih slide 1. Oke. Slide 1. Nah, itu masih slide 2. Oke. Slide 2, ya. Kemudian tancung. Tancung atau sancung boleh disebutnya. Namanya Sang Cihai. Tancung. Disebut sebagai lautan Qi. Jadi kalau orang yang Qi itu kan mengumpulkan Qi dari udara, ya. Chungqi, Yuan Qi, semua ngumpulnya di REN 17 ini, ya. Itu semua Qi kita. Energi kita nih ada di dada, ya. Kalau misalnya energinya habis,
ini lemes ya, napas juga pendek, jalan jauh nggak kuat, apalagi lari, jalan aja nggak kuat ya, semua energi ada di bagian dada ya, tepatnya di sancung atau sangcihai gitu ya. Itu titik dominan Qi. Jadi kalau ada masalah dengan kelesuan, terus ada masalah dengan gangguan jantung, dengan paru, dengan letih, terus penyakit yang kronis, mau bangun juga lemes, itu kasihlah titik dominan Qi, Tancung, di 17. Penusukannya udah saya kasih ya videonya ya waktu itu. Ya penusukan miring ya, inferior ke bawah, dia menyusuri kulit, tidak boleh menusuk tegak ke dalam organ. Di situ ada paru ya, nggak boleh ya ditusuk. Jadi hati-hati menusuk Tancung. Kemudian berikutnya titik kesu itu slide-nya satu teh, masih slide yang atas. Titik kesu, masih yang atas. Yang satu lagi itu belum dibahas. Satu lagi titik kesu, titik dominan darah ya. Kesu itu slide 2 teh, slide 2. Nah itu oke. Titik kesu itu titik dominan darah, ada hubungan dengan darah statis, misalnya apa nih sekarang di posisi kesu bagus banget. Soalnya di situ banyak darah statis yang menggumpal, trombositosis, emboli, itu ya diambil di situ ya. Yang apa namanya triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ambillah di kesu, titik dominan darah ya. Kemudian Qihai. Qihai itu juga bisa diambil untuk menambah darah. Spleen itu kan yang bikin darah ya. Kemudian yang licin, hubungan dengan tendon, ada masalah dengan hemiplegia, terus stroke ya, itu pasti harus diambil titik tendon ini, menguatkan tendon, seluruh jaringan tubuh menguatkan tendon. Kemudian Tayen untuk pembuluh darah ya, LU9 itu mengawal supaya darah tidak merembes, supaya tidak bengkak ya, jadi pembuluh darahnya dikawal. Itu titiknya Tayen. Kemudian Tacui, titik tulang ya, BL11. Ini menguatkan tulang dan sendi kita, diambil BL11. Jadi ada hubungan dengan tulang ya, masalah dengan kondisi-kondisi artritis, kasihlah titik Tacui juga. Tiga cun dari mata kaki lateral ya, sumsum tulang, ditusuk di situ untuk menguatkan tulang ya. Ada pertanyaan untuk slide 2? Ya, udah paham ya? Itu kan sama Sensei 15 menit ya? Tinggal 15 menit lagi. 30 menit. Ada pertanyaan? Lama nusuknya 15 menit, Sensei sama semua. 15 menit? Enggak. Kan penusukan kan tusuk. Dibiarkan saja 30 sampai 45 menit. Soalnya gini loh ya, yang disebut 15 menit, 20 menit kan itu ujian. Nah kalau udah di klinik masih terserah kita, mau nusuk 3 jam juga masih terserah kita, asal pasiennya sembuh. Sekarang tujuannya ini buat ujian atau buat pasien sembuh? Kita ini belajar buat ujian atau pasien sembuh? Apa coba? Kalau ujian ya kita ngikutin aturan-aturan pemerintah, tapi kalau untuk pasien sembuh ikutin aturan klinik ya. Ya enggak? Siap, iya, mungkin 15 menit sih nggak cukup lah untuk perbaikan tulang dan sendi ya, nggak cukup untuk mengembalikan posisi pasien yang lemes, nggak lemes ditidurin aja udah susah, udah gitu 15 menit dicabut, nggak ada khasiatnya ya, nggak ada. 1 jam biasanya didiamkan ya. Ada yang pertanyaan lagi? Halo, udah ya, kita lanjutin lagi ya slide 3 ya. Ya, Sensei. Slide 3. Mana sih tadi slide?
Slide 3 itu titik general, titik pengalaman. Ya, ini pengalaman ya. Jadi kalau ada sakit masalah di atas nih dada ya, torakal gitu, paru dan jantung dan juga perut ya. Abdomen itu kan perut, yang dimaksud abdomen itu perut atas berarti kan bagian-bagian pencernaan ya. Nah itu ditusukkan Q-Sunlight. Jadi ada kasus apapun masalahnya dengan abdomen, tusuklah kan lambung 36 sama 36 ya. Semua kasus abdomen atas, perut, hubungan dengan pencernaan, tusuklah Q-Sunlight. Ya, seperti iklan, apapun makannya minumlah teh botol. Iklan ya. Jadi apapun sakitnya tusuklah Q-Sunlight ya. Kemudian ya slide 3 yang tadi, slide 3. Oke. Kemudian Wei Chung BL40 ya. Sakit yang di pinggang, bagian pinggang itu di Wei Chung, mau saraf kejepit, mau sakit pinggang, tusuklah Wei Chung. Tapi Wei Chung ini bisa dibekam, bisa dibuang darahnya dengan jarum yang lebih tebal itu ya. Itu ditusuk aja tuh. Bagian nadinya di situ, nadi yang biru itu tusuk, keluar darahnya nantinya tinggal udah enakan. Ya, atau di pasdu di bagian Wei Chung bisa. Dibekam enak juga. Ya, ditusuk di BL40. Ya, kemudian titik Heku itu untuk kepala, wajah, dan mulut. Jadi kalau ada yang masalah Bell palsy, terus sakit kepala, terus ada masalah dengan gangguan di mulut, gitu ya, seperti mulut mencong, pelek, apapun ya, terus masalah air liur yang seperti hipersaliva ya, itu juga bisa ditusuk di Heku. Yang ngeces terus itu ya. Terus bengkak di parotis ya, bengkak parotitis namanya ya, pembengkakan kelenjar air ludah itu juga ditusuk di Heku. Ini titiknya khasiatnya banyak, bahkan lebih dari ini. Saya mah kalau semua sakit perasaan Heku terus ya saya tusuk ya. Mau sakit hemiplegia, stroke ini juga, sakit kepala ini, sakit kaki ini, sakit tangan ini, Heku semua ya. Jadi Heku itu untuk semua kondisi sakit. Ini nggak cuma untuk kepala, wajah, dan mulut, semua kondisi sakit Heku. Saraf kejepit Heku juga ya. Kemudian lici itu LU7 ya. 1,5 cun dari itu loh, pergelangan tangan nih 1,5 cun gini nih ya. Nah ini 1,5 cun ya di sini ya. Itu untuk kepala dan leher, juga untuk batuk-batuk. Batuk kan lici itu kan buat batuk sebetulnya ya. Jadi tapi kalau sakit kepala boleh juga pakai lici. Terus tadi ada pertanyaan apa? Gigi tidak mudah patah. Pakai kuatan kan gigi, tulang sendi kan di bawah pengawasan dari ginjal. Jadi KI 3 ya, ditusuknya KI 3. Terus tadi titik tulang itu apa namanya? TL11. Ya, itu untuk penguat tulang ya. Kemudian slide berikutnya, slide 4. Slide 4. Berikutnya adalah titik pengalaman ya, gigi dan mulut itu pakai kalau di sini stomach 44. Tapi ini stomach 44 bisa buat untuk kasus sakit bagian perut bawah kayak usus buntu gitu ya, itu bisa kasih stomach 44. Terus Nequan itu buat dada itu kan jantung. Nah, slide 4, slide 4. Slide 4, mungkin lagi loading agak susah kali.
Nequan itu buat bagian dada, ya. Bagian dada itu jantung. Juga untuk buat untuk menormalkan tensi. Nah, ini Nequan ini dipakai teman saya waktu dia skripsi, itu titik Nequan ini untuk apa namanya, untuk menurunkan atau menaikkan tensi. Ya, jadi kalau menurunkan tensi dengan akupressor di Naikwan ini, dengan di akupressor ternyata tensi bisa normal ya, dengan akupressor aja bisa. Kemudian Sanyin Chiao untuk abdomen bawah, ya misalnya nyeri haid, susah haid, infertilitas, terus apa namanya, rahim bermasalah, terus masalah usus ya. Itu bagus banget ya, dibilang Sanyin Chiao ini bagus itu abdomen bawah. Abdomen bawah kan ya itu ya proses apa namanya, selain buat proses ekskresi gitu ya, pembuangan, juga buat penguatan abdomen bawah. Jadi nggak sampai ngalamin kayak turun berok gitu ya, itu enggak ya, jadi menguatkan limpa posisi abdomen bawah. Kemudian Hausi, kalau saya Salinca itu buat menguatkan darah. Jadi kalau posisi SP itu kan, spleen itu kan, limpa itu kan apa, organ yang membuat darah. Makanya kalau ada masalah dengan kepucatan, defisiensi darah, saya selalu nusuknya bukan kemana-mana, tapi SP6 aja udah cukup ya. Terus Hausi, SI3 untuk tulang. Hausi ini juga buat sakit pinggang, sakit saraf kejepit, ya. Hausi untuk saraf kejepit. Vina, slide, pindahkan slide. Slide-nya mana slide? Nah, sudah ya. Sudah, ya. Mungkin memang agak butuh waktu kayaknya di HP-nya, laptopnya lagi agak masalah. Ausi itu untuk saraf kejepit, sakit pinggang ya, bukan cuma tulang. Ya, sakit pinggang bagus. Ini tulangnya Lokasinya tulang mana tuh lokasinya? Ya. Lokasinya di mana, Hausi? SI3 di Hausi, lihat tangan saya. Ini nih. Ini jari kelingking ya. Tengah-tengah di sini nih, di bawah jari kelingking sini ya. Kelingking bagian lateral. Ini Hausi. Di bawah di metakarpal palangel 5. Ya, di sisi antara hitam dan putih. Nah, ini bawah dari kelingking. Itu Hausi. Tusuk untuk sakit pinggang HNP ya. Sama sakit ada hubungan dengan tulang belakang. Tulang belakang ya, bukan tulang aja tapi tulang belakang ya. Hausi tulang belakang. Sampai ke sakrum ini ya, Hausi ya. Nah, ini. Setengah cun ya? Ini tusuk ini. Oh, kekecilan, 1 cun. Ya, setengah cun tuh 1 cun aja ya. Jadi masuknya 1,8 deh. 0,8. Masuk 1,8 ya? Ini di sini ya, di bawah kelingking, antara hitam dan putih tengah-tengah. Biasanya langsung kayak setrum gitu ke ujung kelingking biasanya ya. Kemudian Wekuan Sanqiao 5 itu angin, sakit kepalanya kayak muter, kayak vertigo gitu ya. Terus masuk angin pada pegel-pegel bagian punggung. Nah, ini Sanqiao 5 ya, ditusuk. Untuk punggung sampai bagian belikat, terus vertigo, sakit kepala, itu tusuklah Sanqiao 5. Kemudian pulung ya, SC40 untuk dahak. Biasanya kalau batuk ini nih ada dahaknya, atau dahak lengket atau dahak yang menggumpal ya, itu tusuklah di ST40. Kemudian mengusir lembab juga, badannya berasa kayak berat gitu ya kan, lembab ya. Sama badan itu kayak meriang juga bisa.
Kemudian Cice LI 11 mengeluarkan panas. Sebetulnya LI 11 ini buat sakit sakit kepala bisa juga ya, panas. Jadi kalau anak kecil di LI 11 ini di akupresur. Akupresuran berapa lama sampai keringatnya keluar ya. Ini kan di bagian jadi jangan ekstensi gini nih ya, fleksi. Jadi megangnya fleksi. Jadi kalau ngambil LI 11 itu fleksi, tangannya ke bawah. Nah, ini di kubitus ya, ditekan-tekan 1, 2, 3 terus. Emang pasti nangis-nangis tuh anak ya. Kayak anak mode diculik gitu, nangis-nangisnya kenceng banget, kejer-kejer gitu. Tapi nanti keluar keringat dia, panasnya hilang. Itu makanya saya bikin otak pediatrik ya, ada materi otak pediatrik. Saya pakai titik ini LI 11 yang gacoan untuk mengusir panas, menghilangkan demam. Nggak perlu obat lagi antibiotik kalau udah anak udah sehat ya. Jadi pakai LI 11 ini untuk penurun demam panas yang muncul belum lama. Jadi posisinya sakit demam yang baru aja, misalnya tadi pagi kemarin. Jadi nggak lama, belum lama. Kalau lama nggak bisa pakai Cice ini untuk panasnya kan panas, invasi panas yang baru muncul. Ya, kalau herbal tuh kayak poho, daun mint, terus apalagi jahe gitu untuk mengusir panas. Kemudian punce ini GB20 ya, bisa mengusir angin. Nah, waktu di Batam, kan ya anak demam, katanya nggak hilang-hilang. Terus saya biasa kan, kayak titik gacuan nih, pakai LI 11. Biasa di situ kan, demam pasti turun. Udah yakin banget, demam pasti turun. Loh kok nggak turun-turun ya? Waduh, kenapa ya gitu? Pasti mikir ya, namanya pengajar, masa iya nggak bisa menurunkan panas, padahal kita posisinya lagi ngajar tetap pediatrik. Ternyata setelah saya tekan titik GB20, waduh, nangisnya luar biasa, jeritan. Sampai ditenangi sama yang di situ pesertanya, ibunya. Sabar ya, sehat. Bener, pas ditekan-tekan di bagian pucuk, tuh keringet kayak banjir. Ya tadinya masih demam terus, nggak bisa. Kenapa ya? Saya kan udah biasa tuh 3 coni pakai bertahun-tahun, kenapa nggak bisa? Ternyata di puncak. Penyebabnya ada angin ya. Anak ini masuk angin gitu. Jadi pengeluaran panas bukan cuma lewat LI 11 tapi bisa lewat fungce GB20. Di mana coba? GB20 ada yang tahu? Halo? Sini senyap. Di bahu kan ya? Bahu. Ih, salah. Nggak pernah tahu ya. Nah, ini batas rambut ya yang dibilang mastoid kalau lagi dibekam yang kiri kanan. Yang lubang 2 itu ya? Mastoid. Titik kiri di bawah ini kan rambut nih, batas rambut bawah. Nah, itu ada lekukan. Itu namanya punce. Batas rambut bawah ya, kiri kanan di belakang dari telinga itu ada lekukan, itu namanya titik punce. Di sini tekan terus di situ. Alhamdulillah, lihat yang keringetnya banjir, sehat. Wih, nangisnya bukan main. Memang kalau lagi sakit, itu posisi yang kita tekan tuh pasti sakit banget. Tapi bukan sakit banget bikin sakit, bukan, malah justru menyembuhkan ya. Jadi tenang aja dan tekanannya jangan jadi melemah, jangan, biasa aja. Tapi juga jangan kencang banget sampai anak itu sampai lebam, nggak boleh. Karena untuk akupresur itu ada teknik-tekniknya. Teknik tidak kencang juga enggak, teknik pelan juga enggak. Yang penting dia itu mengena kesasaran gitu. Kena kesasaran penyakitnya gitu. Gitu bisa ya. minta kasih lihat itu dong cara mijit LI 11-nya ke arah bawah ya? Enggak ke bawah. Kok ke bawah sih mijit? Biasa aja titik tersebut ditekan-tekan gitu ya. Nanti kalau ada kelas pertemuan, susah ya kalau nggak ada kelas pertemuan ya. Mungkin kalau pun dengan video kita nggak tahu tekanannya semana. Iya kan? Pakai ini aja deh, aku perasa pakai feeling deh. Pakai feeling gitu ya. Yang pintar aku pressure di sini siapa?
Pernah nggak akupressor? Akupressor itu bukan pijit ya, dia hanya menekan di bagian titik meridian, tapi bukan pijit. Jadi ditekan-tekan aja gitu. Itu namanya akupressor. Kalau pijit kan meluncur, ini kan nggak meluncur, ya dia tekan aja di bagian titik tersebut. Ya, lanjut ya ke slide berikutnya. Slide Tacui atau 14. Slide ke bawah. 5, slide 5. Tacui. Nah, ini meningkatkan yang tubuh. Tapi titik ini juga kalau untuk anak-anak, aku mau anak lagi ya. Ini titik buat akupressor untuk kasus napasnya yang susah napas. Susah napas itu kayak sesak napas, asma gitu. Jadi titiknya di sini untuk meningkatkan yang tubuh atau untuk paru-paru ya, melancarkan saluran napas. Ya, di sini bisa ditusuk, bisa juga di akupressor. Enak nih kalau di akupressor di bagian tacu ini saya juga mau. Ya, meningkatkan yang tubuh. Jadi posisi tubuhnya itu jadi lebih kayak seperti berenergi gitu, yang bertenaga. Yang itu kan berarti hangat. Ketika kita dingin jadi hangat. Ya. Oke, paham ya? Yang ada kan pakai kaki tangan dingin kayak es. Nah, ini kasih ditacu ini ya. Makanya kenapa ditacu ini itu dikasih moksa atau dikasih pemanas supaya kaki tangan jadi hangat gitu ya. Jadi badan yang dingin, energinya sedikit, jadi energinya jadi melimpah. Kemudian titik Taisi, KI3, Ying Lincien, SP9, Sang Ciao, SP6, Senmen, HP7, Senmen lagi, Sang Ciao, memupukin, menutrisin, ya. Jadi kalau misalnya dia pasiennya kondisinya ginjalnya juga lemah, terus splinnya lemah, defisiensi semua dengan lidahnya bengkak, pucat, atau bisa di akupressor untuk anak-anak kecil. Anak kecil boleh di akupressor. Semua titik akupuntur bisa di akupressor, bahkan di jari juga bisa, ya. Makanya saya kenapa menciptakan modul kotak pediatrik, karena semuanya ketika saya akupressor hasilnya memuaskan, sama dengan akupuntur. Hasilnya sama. Cuman kalau akupressor penekanannya itu banyak gitu. Misalnya akupuntur kan saya tusuk, udah kita bisa aktivitas. Kalau akupressor kita fokus dengan satu titik tersebut. Kita fokus dengan satu titik itu sampai betul-betul saat itu juga pasien tersebut merasakan nyaman. Kenapa akupressor ini bagusnya buat anak-anak di bawah 12 tahun ya. Yang dia tuh kalau di akupuntur mungkin nangis, nggak suka, takut jarum. Di akupressor lebih nyaman, sebetulnya lebih enak. Walaupun lagi di akupressor itu sakit, tapi itu sebetulnya lebih nyaman buat anak-anak yang takut jarum supaya dia nggak namanya ketakutan gimana sih ya. Kalau sakit sih biasa, tapi kalau ketakutan kan kasihan gitu kalau dipaksa juga. Kemudian semen untuk penenang ya, insomnia, terus gelisah, cemas, apilah semen. Bisa dengan penotokan juga bisa. Terus untuk yang pelo apasia di 15. Semen HT7 di mana tuh titiknya? Di pergelangan tangan. Ini kan tangan nih, tangan pergelangan ya. Ya, ini radial ya, radial. Ya di sisi ini nih, di bawah dari tulang karpal. Ini kan ada karpal di sini ya. Ada karpal, ini ada yang berjendol-berjendol. Di bawahnya berjendol ya, lekukan. Nah, ini adalah titik semen. Di sini dengan tekanan tinggi gak enak nih tuh ya. Walaupun sakit tapi kepala langsung lebih tenang ya. Begini. Titiknya di sini nih. Nah, ini bisa
Di akupuntur aja mendingan tusuk aja ditinggal bisa 1 jam. Ini buat titik penenang. Ya, teman ada juga di telinga juga ada semua. Ya. Kemudian titik semen itu juga untuk menghilangkan nyeri ya, kasus-kasus nyeri bisa ya, karena titiknya lebih menenangkan, jadi dia bisa menghilangkan nyeri juga. Kemudian titik BL57 satu mah nggak mungkin ya, karena dia harus buka dulu itu ya di bawah itu. BL57 bisa diambil untuk hemoroid. Kemudian titik REN 4 ya, itu stamina dan qi. Ini depan apa namanya? Khusus apa ya? Kalau Sansiao kan REN 5. Kalau REN 4 tuh di depan ya, itu halus. Terus halus ya. Nah, ini REN 4 untuk stamina dan qi. Di mana tuh? Di atas apa namanya? Di atas dari sintesis pubis sekitar 3 cun di atas sintesis pubis. Kalau di bawah umbilikus 3 cun juga. 3 cun di bawah umbilikus untuk REN 4. Boleh di moksa, ini titiknya bagus banget di moksa. Ya, terus ini kita buat ini nih apa kesuburan laki-laki dan perempuan. Juga Kejantanan bisa ya? Kejantanan. Ditambah dengan KI, sebelahnya KI. Kan KI itu kan mengawal titik REN di bawah di umbilikus kan. Titik KI diambil, itu sama ini diambil. Bagus ya. Terus untuk yang perempuan juga ya, untuk kesuburan, untuk frigid, terus buat apa perbaikan masalah rahim gitu, untuk Reproduksi ya? reproduksi apa sperma, juga untuk apa namanya, untuk memperbaiki sel telur ya, kalau ada masalah dengan yang sel telur kecil tuh ya, namanya apa namanya, saya suka ini lupa namanya, sel telur kecil nggak bisa diambil ini karena diperbaikan qi dari semua yang posisi di abdomen bawah. Jangan lupa tambah SP6, nanti nyambung tuh kalau tambah SP6 ya. Kemudian KI6 buat tenggorokan bisa kelinci, tapi sering dipakai juga KI6 untuk kasus-kasus yang lain. Seperti untuk kaki bengkok, ya, KI6 itu tusuknya ke dalam ya, 1,5 cun. Yang kayak stroke itu kakinya bengkok tuh KI6 ditusuk ke dalam. Ya, lanjut ya. Ini yang kelihatan ada gambarnya nih. Nah, ini sakit kepala. Ini kan titik lokal ya. Sakit kepala di sini Yintang, Taeyang, Tui. Nah, ini asepoin. Asepoin itu titik yang nyeri yang ditusuk. Nah, kalau ada vertigonya ditusuk sesencung, Yintang, Taeyang. Terus ada untuk kulit kepala. Slide teh yang ke-6. Slide lanjutan yang ke-6. Slide. Ya, ini sakit kepala udah ada. Nah, ini udah contohnya ya. Ini titiknya di depan kepala, semuanya di wajah. Ya, ini ketika di wajah ada kelihatan ya. Udah ada dipakai belum? Ya, maksudnya udah ada yang pakai buat sakit kepala, udah? Atau sakit? Ini juga bisa dipakai buat Bell palsy ya. Bell palsy titik ini juga. Tusukannya miring ya? Yang lumpuh wajah itu ya, lumpuh setengah wajah titiknya ini. Terus buat yang sakit trigemina neuralgia, sakit gigi ya, terus apa ya? Ini sakit buat semua macam penyakit yang ada hubungan dari wajah, mata rabun. Terus
sakit apa lagi tuh? Bronkitis ya bisa dipakai juga. Ya ini di wajah bisa diambil titik-titik ini juga ya. Jadi banyak khasiatnya. Kemudian lanjut. Ini sakit mata. Nah ini sakit mata udah ada ya titiknya. Setengah cun aja jarumnya ya? Jarumnya setengah cun boleh. Ya kalau Mas Tertung kan di muka tuh pasti setengah cun ya, dia nggak mau. Iya, kalau cun gedean ya. Satu cun, kalau saya satu cun kalau untuk bel palsi. Ya, tapi kalau untuk di wajah ini sakit mata setengah cun juga boleh. Nah, ini titiknya mudah dilihat ya. Kalau GB1 kan di alis. BL1 tuh cingming itu kalau tidak dipraktekin jangan ya, bahaya. Karena cingming itu BL1 tuh betul-betul di orbita. Betul-betul di bagian mata kita. Ya, sisi mata, jadi sangat menakutkan. Tapi kalau saya biasanya kalau BL1 tuh buat gaya-gayaan kayaknya. Tapi buat untuk yang glukoma itu cocok banget BL1. Tapi kalau mengerikan jangan. Ya. Serem ya? Ya, kita nusuk aja pada jerit. Padahal kita enggak, ya, santai aja gitu ya. Biasa. Kita nggak boleh grogi. Kalau kita gemeteran ya pasien juga takut-takutan. Tangan kita gemeteran, jangan dong apa nusuk ini gitu. Santai aja, jangan takut gitu. Itu glukoma ya, mata udah mendekati kebutaan bagus tuh. Glukoma. BL1. Rata-rata glukoma pakai BL1. Tapi ngeri ya. Kita mesti lihat dulu setelahnya, soalnya itu kan betul-betul di sisi mata. Saya pernah kirim gambar yang ini ya, yang BL1 kan kiri karena saya foto terus Ada saya contoh videonya Sinsei, kirim ke grup Sinsei. Aduh, video nggak ada deh, foto tapi saya lihat tuh fotonya masih ada apa enggak. Saya kirim ke Google, sama Google dicoret, saking ngeri katanya. Yang ngeri ya, serem itu. Untuk penusukan BL1-nya. Ya. Mungkin kalau di video nanti aja kalau saya ada praktek lagi, soalnya biasanya saya banyak ngapus-ngapusin data karena saya HP-nya jadul jadi cepat penuh, jadi yang udah selesai hapus-hapusin, nanti tunggu yang baru lagi aja. Tapi nanti ini file PDF ini slide-nya dikirimkan ke grup kan ya? Udah ada, ini dari grup saya ambil, udah ada. Kemarin ada yang langsung ya, siapa yang pindah ke PDF tuh kemarin tuh ya. Udah ya, tinggal dilihat ya. Sudah. Udah aja. Coba lihat di itu deh, di dokumen pasti udah masuk.